Pada Maret 2025, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan kembali menjadi panggung sorotan publik. Bukan karena keindahan alamnya, melainkan karena skandal korupsi yang menyeret mantan Bupati Ridwan Mukti ke dalam pusaran hukum. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi untuk kepentingan perkebunan sawit. Penyitaan 61,3 miliar rupiah serta ribuan hektar lahan menjadi bukti nyata. Tetapi di balik angka-angka itu, tersimpan cerita kelam tentang bagaimana kekuasaan menjarah alam demi ambisi pribadi. Kasus ini berakar pada penerbitan izin lahan sawit oleh PT Dam di Kecamatan BTS Ulu pada era kepemimpinan Ridwan Mukti sebagai Bupati Musirawas 2005 hingga 2015. Lebih dari 10.200 hektar lahan yang sebagian besar merupakan kawasan hutan dan wilayah transmigrasi diduga dialihfungsikan secara ilegal. Bersama 4 tersangka lain, termasuk Direktur PT Dam dan pejabat daerah, Ridwan Mukti dituding memuluskan proses perizinan yang syarat kepentingan. Hasilnya, hutan dirampas, rakyat transmigran kehilangan hak, dan keuntungan mengalir ke kantong segelintir elit. Penyitaan 61,3 miliar rupiah yang disebut Kejati sebagai pengembalian sukarela dari PT Dam mungkin terdengar seperti kemenangan hukum. Namun, narasi itu patut dipertanyakan. Jika uang itu memang dikembalikan secara sukarela, mengapa baru sekarang 2 dekade setelah izin diterbitkan kasus ini baru terungkap? Apakah ini pertanda kelalaian aparat? Atau bukti bahwa skandal ini sengaja disembunyikan hingga waktu yang tepat? Lebih jauh lagi, jumlah 61,3 miliar rupiah tampak remeh dibandingkan nilai ekonomi dari ribuan hektar sawit yang telah dieksploitasi selama bertahun-tahun. Kerugian negara, baik finansial maupun ekologis, jelas jauh melampaui angka yang disita. Skandal ini bukan sekedar kasus lokal. Ia adalah potret mini dari krisis tata kelola sumber daya alam di Indonesia, hutan produksi yang seharusnya dikelola untuk keseimbangan ekonomi dan lingkungan, serta lahan transmigrasi yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat kecil, justru menjadi bancakan elit politik dan korporasi. Ridwan Mukti, dengan kuasa yang ia pegang sebagai bupati, bukan penutup pintu korupsi, melainkan katalis yang membukanya lebar-lebar. Pola ini terdeteksi di berbagai daerah, dari konversi hutan di Kalimantan untuk tambang, hingga penggundulan di Papua demi sawit. Pertanyaannya, kapan lingkaran setan ini akan putus? Sisi lain yang tak kalah memprihatinkan adalah dampak lingkungan. Ribuan hektar hutan yang hilang berarti lenyapnya habitat flora dan fauna, meningkatnya emisi karbon, dan ancaman banjir serta longsor bagi komunitas lokal. Warga transmigrasi yang seharusnya menjadi prioritas malah tersisih. Sementara hasil bumi mengalir ke tangan segelintir orang. Korupsi di Musirawas bukan hanya kejahatan terhadap kas negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap generasi mendatang yang harus menanggung beban kerusakan alam. Meski Kejati Sumsel layak mendapat kredit atas langkah beraninya, proses hukum ini masih meninggalkan banyak tanda tanya. Siapa lagi yang terlibat di balik layar? Apakah jaringan korupsi ini berhenti pada Ridwan Mukti dan 4 tersangka lainnya? Atau ada tangan-tangan tak terlihat di tingkat provinsi dan nasional yang turut bermain? Tanpa transparansi penuh, kasus ini berisiko menjadi sekedar pertunjukan, menangkap beberapa aktor kecil sambil membiarkan sistem besar tetap utuh. Publik juga harus kritis terhadap narasi sukses hukum yang sering digaungkan. Penyitaan aset dan penetapan tersangka memang langkah awal, tetapi keadilan sejati baru tercapai jika sistem yang memungkinkan korupsi seperti ini diperbaiki. Regulasi perizinan yang longgar, pengawasan yang lemah, dan impunitas pejabat adalah akar masalah yang harus dibongkar. Tanpa itu, kasus Musirawas hanya akan menjadi satu dari sekian banyak skandal yang berlalu begitu saja, meninggalkan hutan yang terus menyusut dan rakyat yang semakin terpinggirkan. Di ujung cerita ini, kita dihadapkan pada refleksi pahit. 61,3 miliar rupiah mungkin kembali ke kas negara, tetapi hutan yang hilang tak akan pernah pulih sepenuhnya. Ridwan Mukti dan kawan-kawannya mungkin menghadapi hukuman, tetapi jika sistem tak berubah, akan ada Ridwan-Ridwan lain yang muncul di masa depan. Skandal Musirawas adalah panggilan untuk tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga membangun benteng yang lebih kuat melawan penjarahan alam. Keadilan sejati bukan hanya soal uang yang disita, tetapi tentang masa depan yang masih bisa diselamatkan, dan itu hingga kini masih jauh dari jangkauan.